Tetapi kalau kita lihat dari sini ya seolah-olah dihalang-halangi lah. Sampai hari ini nggak ada jalan. Lu bicara soal apa? Silakan apa silakan. Kenapa ketika kasus-kasus politik lo tangkap-tangkepin? Bilang sama Humas, bilang sama KPK. Jangan bicara soal kesamaan lo. Nah, akhirnya saat ini KPK malah kewalahan sendiri ya. Saya masih ingat betul pada saat lalu KPK bahkan setidaknya mempersilahkan yaitu masyarakat untuk melaporkan ke KPK terkait dugaan korupsi dari Pak Jokowi. Ya memang pada saat lalu itu dari rilisan OCC ORPI bahkan setidaknya aktivis 98 juga mulai bergerak dan bahkan melaporkan Pak Jokowi ke KPK terkait dugaan korupsi yang disematkan oleh OCC ORPI. Dan bahkan saat ini, bahkan KPK juga menerima tamu setidaknya yang ingin melaporkan Pak Jokowi ke KPK. Tetapi ya Anda lihat sendirilah, bahkan tamunya tidak dipersilahkan masuk ke lobi. Sangat berbeda sekali pada saat lalu ya ketika aktivis 98 melaporkan ke KPK, bahkan itu juga masuk ke lobi dan lain sebagainya. Nah bahkan juga dikomentari oleh Gun Romli, KPK jangan menghalang-halangi pengaduan masyarakat terkait kasus korupsi Jokowi. Setelah ada pengumuman OCC ORPI yang menempatkan Jokowi sebagai finalis terkorup di dunia, KPK mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan apabila ada informasi dan bukti pendukung terkait dugaan kasus korupsi Jokowi. Tapi saat masyarakat datang ke KPK untuk melaporkan kok malah dibikin ribet, ditahan-tahan bahkan didorong-dorong. KPK seperti gelagapan. Kalau reaksi KPK seperti ini, jangan salahkan asumsi publik kalau KPK tidak serius menindaklanjuti laporan dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya. Seperti Ubaidillah sudah 5 kali mendatangi KPK sebelum adanya pengumuman OCC ORPI. Buktikan KPK berani memeriksa siapapun termasuk Jokowi dan keluarganya. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Ya seharusnya sih diperiksa lah biar masyarakat itu lega lah diperiksa dan lain sebagainya lah, karena pelaporan juga sangat lumayan sekali ya. Bahkan Ubaidillah Badrun pada saat lalu juga mengaku sudah 5 kali mendatangi KPK dan bahkan juga tidak ada tindakan atau belum ada tindakan sama sekali dari KPK. Dan seharusnya KPK juga seharusnya senang hati ya kalau ada laporan dugaan korupsi. Jangan malah meminta masyarakat untuk membuktikan. Yang membuktikan ya menurut saya harus KPK sendiri, pihak-pihak yang berwenang lah seharusnya yang membuktikan ini ya. Kalau masyarakat pasti juga tidak bisa ya membuktikan terkait dugaan korupsi dan lain sebagainya, karena itu ada di ranah pejabat-pejabat. Jadi sangat susah sekali untuk dibuktikan, apalagi juga kalau masyarakat biasa. Tapi kan sudah jelas ya kalau kita lihat dari temuan OCC ORPI misalkan, itu bahkan juga tidak kaleng-kaleng rilisan dari OCC ORPI. Bahkan ada setidaknya ratusan jurnalis investigasi yang berada di dunia, dan bahkan saat masuk di jaring nama Pak Jokowi itu juga ada jurinya. Jurinya juga bukan kaleng-kaleng. Sampai-sampai ada nama Pak Jokowi ditempatkan sebagai finalis nomor 3 lah, dan itu juga tidak kaleng-kaleng melalui tahapan-tahapan yang semestinya. Nah dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Tantangan dari KPK, Jokowi masuk dalam finalis ya. Dari Jengrini kasus korupsi Jokowi, kasusnya aja nggak ada di KPK, dugaan aja belum ada, kualitas bang Guntur soyo suwe soyo asal bunyi. Padahal kalau kita lihat sudah jelas ya kalau ada KKN dan lain sebagainya, tetapi masih saja ya. Makanya jangan menantang rakyat hanya untuk menjadi jongos ya, kayak laporin maling ya, seperti itulah KPK itu orangnya Jokowi. Mereka tidak akan berani sentuh Jokowi. Mereka dapat jabatan di KPK itu karena Jokowi. Tidak akan berani periksa karena belum direformasi, tambah mundur negara ini. Dari Wulen, sampeyan dibayar rakyat atau Jokowi? Ini rakyat mau ngadu kok dihalang-halangi. Ayo perjuangkan terus untuk mengadili Joko dan para kroninya. Ya seperti itulah. Bahkan kalau kita lihat
lihat dari sini ya, bahkan KPK menantang warga untuk melaporkan dugaan korupsi keluarga Jokowi. Ubedillah Badrun mengaku sudah datang 5 kali, tetapi juga tidak diproses ya. Ya memang masyarakat sangat pesimis sekali ya, apakah KPK akan memproses atau minimal lah menerima laporan-laporan warga. Menurut saya itu juga sudah keren sekali. Tetapi kalau kita lihat dari sini ya, seolah-olah dihalang-halangi lah. Sampai hari ini nggak ada jalan. Lu bicara soal apa? Silakan apa? Silakan. Kenapa ketika kasus-kasus lawan politik lo tangkap clear? Bilang sama Humas, bilang sama KPK. Jangan bicara soal kesamaan lo. Ya seperti itulah, dari video ini seolah-olah memang dihalang-halangi, tapi kita tidak tahu lagi ya seperti apa kejadian sebenarnya ya. Nah, kalau kita lihat dari sini juga ada pelaporan lagi, setidaknya dari TPUA laporkan Jokowi ke KPK. Nah, tim pembela ulama dan aktivis melaporkan Presiden ke-7 Jokowi ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait rilis yang dikeluarkan oleh OSISI ORPI yang menyebutkan bahwa Jokowi sebagai finalis presiden terkorup di dunia. Sekretaris Jenderal TPUA Azam Khan mengatakan pihaknya secara resmi membuat pengaduan masyarakat Dumas ke KPK Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan pada 10 Januari. Tujuan kita ke sini yaitu membuat pengaduan ke Dumas soal masalah yang sekarang lagi ribut di dunia internasional, yaitu OSISI ORPI, tentang tuduhan kepada Jokowi, mantan presiden ke-7 kita, bahwa dianggap dia korup terbesar nomor 2 di OSISI ORPI, kata Azam kepada wartawan. Azam menyebut TPUA menyayangkan jika aparat penegak hukum APH tidak menindaklanjuti informasi tersebut. Kami datang ke KPK karena KPK spesialisasinya itu di korupsi, untuk segera memanggil Jokowi sebagai mantan presiden. Cobalah diperiksa kebenaran itu, karena rakyat ini merasa sakit hati juga kalau mantan presiden kita dituduh macam-macam. Nah, dengan jalan kita mengajukan kepada KPK untuk segera dipanggil dan diperiksa, pungkas Azam. Nah, memang pertanyaannya apakah benar-benar akan ditindaklanjuti ya. Nah, bahkan pada saat lalu ada poster raksasa ya di Polresta Solo. Nah, kenapa baru ketika Pak Jokowi masuk dalam rilisan OSISI ORPI tiba-tiba langsung dicopot? Ini juga sangat buruk sekali ya. Padahal kalau kita lihat Jokowi itu sudah purna tugas pada tanggal 20 Oktober yang lalu, dan poster raksasa Pak Jokowi di Polresta Solo juga masih menempel dengan rapi ya di kantor Polresta Solo ya. Nah, Presiden ke-7 Jokowi bisa nyaman menikmati masa pensiun seperti mantan presiden lainnya. Kini Jokowi dan keluarga terus disorot baik oleh rakyat Indonesia maupun warga dunia. Nama Jokowi kian tercoreng setelah rilis OSISI ORPI yang menempatkan dalam daftar tokoh terkorup pemimpin dunia 2024. Terkait rilis OSISI ORPI itu, ternyata aktivis 98 yang tergabung dalam kelompok Nurani 98 menindaklanjuti rilisan dari OSISI ORPI. Mereka Jokowi dan keluarganya ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK atas dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tindak pidana pencucian uang TPPU pada 7 Januari yang lalu. Salah satu anggota Nurani 98 sekaligus dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, menuturkan laporan tersebut menjadi laporan tambahan atas hal serupa yang pernah dilakukan pada tahun 2022 dan 2024. Untuk hari ini, meminta KPK kembali menelaah dan membuka laporan saya sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2024 tentang dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tindak pidana pencucian uang terhadap Joko Widodo dan keluarganya. Bahkan juga sudah dilaporkan oleh Ubedillah Badrun pada tahun 2022. Nah, apakah ini juga ada korelasinya ya terkait rilisan OSISI ORPI? Ya, makanya KPK memang harus benar-benar bergerak ya, sehingga apa? Sehingga tidak menjadi bola liar di kalangan warganet, apalagi saat ini warganet bahkan mengomentari terkait rilisan OSISI ORPI. Dan menurut saya kalau KPK sudah bertindak ya supaya clear dan jelas lah Pak Jokowi tidak terlibat semua itu yang dituduhkan OSISI ORPI misalnya.